Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah orang-orang yang benar. Ada juga sebagian ulama yang menafsirkan, berkumpullah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Amma ba'd. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kaum muslimin yang saya muliakan, para bapak dan ibu, pada pagi hari ini di hari Ahad pekan yang ketiga di penghujung tahun bulan Desember 2024, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah terpisah sekitar 2 atau 3 bulan, saya lupa tepatnya. Dengan izin Allah kita bisa berjumpa di ruang yang Allah muliakan ini, di tempat paling mulia di muka bumi yaitu di masjid. Semoga Allah Ta'ala meridhoi dan memberkahi aktivitas kita di pagi hari ini, terutama aktivitas thalabul ilmi kita dan juga nanti akan dilanjut dengan aktivitas dunia kita. Semoga Allah setelah ini nanti membukakan pintu-pintu rizki yang halal, yang berkah, yang thayyib, syukur-syukur juga yang banyak sesuai dengan kebutuhan kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang sebuah tema. Kalau mau diberi judul yang lebih ramah, judulnya adalah tips hidup bahagia. Nah, tips hidup bahagia. Kalau di selebarannya racun itu bernama dosa. Okay. Saya ingin judulnya lebih ramah sedikitnya. Namun sebelumnya kita mulai terlebih dahulu dari firman Allah Ta'ala yang terdapat di surat Toha. Nanti Bapak Ibu bisa cek surat Toha pada ayat yang ke-124. Pada ayat yang ke-124 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Secara terjemahan kami bacakan terjemahan Depak. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, peringatan Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta. Bapak Ibu rahimakumullah, dari ayat ini
kita tadaburi, kita pelajari, kita tafakuri, kita pikirkan, nanti kita akan mendapatkan hikmah luar biasa dari yang Allah sampaikan. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah. Maksudnya apa itu? Yang diperintah tidak dikerjakan, yang dilarang malah dikerjakan. Nah, itu maknanya seperti itu. Yang diwajibkan tidak dilakukan, yang diharamkan malah dilaksanakan. Ini nanti yang dia dapat adalah kehidupan yang sempit. Nanti dia akan mendapat kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu apa sih maksudnya? Ini saya bacakan atau saya kutipkan perkataan para ulama tentang ayat ini. Salah satunya nanti Bapak Ibu bisa membuka pada kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Di sana ada kalimat menarik dari beliau, yaitu tentang orang yang disempitkan itu maksudnya apa? Fid dunya ai don kun fid dunya. Disempitkan itu di mana? Di dunia. Jadi kehidupannya di dunia dipersempit oleh Allah Ta'ala. Seperti apa? Fala tuma'ninata lahu walan syiraha li sadrihi bal sadruhu dayyikun harajun li dhalalihi. Orang yang seperti itu tidak merasakan tumakninah. Apa tumakninah? Kita sering dengar kata tumakninah kalau belajar sholat, nggih. Apa itu tumakninah? Ketenangan. Dia tidak merasakan ketenangan walan syirah dan kelapangan dada li sadrihi. Jadi hidupnya tidak tenang, dadanya tidak lapang. Bal sadruhu dayyikun harajun, bahkan dadanya terasa sempit menghimpit lidolalihi, karena kesesatan dia. Karena tadi yang diperintah tidak dikerjakan, yang dilarang malah dilakukan. Itu justru malah dadanya tambah sempit. Wa in tana'ama zahiruhu, walaupun secara zahir hidupnya itu mewah. Walaupun secara zahir hidupnya mewah, mungkin punya rumah yang bertingkat di beberapa tempat, mobil yang mewah, mungkin setiap beberapa bulan sekali bisa ganti mobil misalnya. Tapi di balik itu justru Allah persempit hidupnya, Allah sempitkan dadanya. Wala bisa masya'a, dia juga bisa makan makanan apapun yang dia sukai, karena dia punya uangnya, mau beli apapun bisa. Wa akala masya'a, dia bisa beli pakaian atau menggunakan pakaian seperti apapun yang dia sukai karena dia punya harta. Semahal apapun bisa dia beli. Wa akala masya'a, dan dia bisa makan apapun yang dia senangi karena dia punya hartanya. Wa sakana haitsu sya'a, dia bisa tinggal di tempat seperti apapun yang dia inginkan karena dia punya harta. Fa inna qalbahu ma lam yakhlus ilal yaqini wal huda fa huwa fi qalqin wa hiratin wa syakkin. Tapi ketika hatinya tidak mau menerima hidayah, tidak mau menjalankan perintah, tidak mau meninggalkan yang dilarang, maka hatinya tidak memiliki keyakinan, penuh dengan keraguan dan kebingungan. Ini kalimatnya para ulama ketika menafsirkan ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Jadi sempit itu tidak berarti miskin, sebagaimana lapang tidak berarti kaya. Nyambung sampai di sini Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan kehidupan sempit ini bukan berarti Allah kurangi rizkinya, belum tentu begitu. Bukan berarti orang yang dilapangkan hidupnya lapang itu orang yang diberikan banyak kekayaan, itu juga belum tentu. Bisa terjadi sebaliknya. Bisa saja secara zahir hartanya sedikit, tapi kehidupannya lapang, dadanya lapang, hatinya bahagia, makan masih makan apa saja yang sederhana, ya lahap saja, kolu saja, malam tidurnya
ya nyenyak saja, tidak perlu dibantu dengan obat tidur misalnya. Bangun-bangun pagi ya seger, bisa bangun gasik, berangkat subuhan dan seterusnya. Nggak mikir apa, nggak mikir utang dalam jumlah besar dan seterusnya. Jadi ke lapangan itu bentuknya belum tentu harta yang banyak, sebagaimana sempit itu bentuknya belum tentu harta yang sedikit. Nah, hadirin rahimakumullah, pada ayat ini kira-kira begitu hikmahnya. Nanti masih kita lanjutkan, tenang, masih kita lanjutkan. Berikutnya, mari kita tambah lagi dengan firman Allah yang ada di surat Al-Ghasyiyah. Nah, silakan Bapak Ibu buka dulu ayatnya. Kita ingin buktikan dari firman-firman Allah dan nanti juga dari hadis-hadis Nabi tentang orang yang kehidupannya itu sempit, kehidupannya itu susah. Karena apa? Karena dosa yang dia lakukan. Ya salahnya sendiri ya, karena dosa yang dia lakukan. Mari kita lihat surat Al-Ghasyiyah. Sudah dibuka belum? Oke. Surat Al-Ghasyiyah, surat ke-88, ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ini biasanya surat ini dibaca oleh imam sholat Jumat rakaat kedua atau sholat id rakaat kedua juga. Terjemahannya adalah amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Bekerja keras lagi kepayahan. Sudah kerja keras terus capek. Payah itu capek ya. Kerja keras, capek, melelahkan. Tasla naron hamiyah, memasuki api yang sangat panas, dalam kurung neraka. Pertanyaannya, bekerja keras yang susah itu di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Jadi ada orang di dunia capek, lelah, sudah kerja keras, tapi di akhirat tetap masuk neraka. Di dunia capek dia, lelah fisiknya, lelah mentalnya, tapi di akhirat ya tetap masuk neraka. Kalau bahasa orang tua kita dulu, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah di dunia berlelah-lelah dia beramal, di akhirat ternyata tetap masuk neraka. Kalau bahasanya Banyumas napa nggih? Entong bebek, entong meri. Tong bebek nomor udah habis-habisan. Di dunia capek, di akhirat masih masuk neraka. Jadi sia-sia, segala capek dan lelahnya di dunia itu sia-sia. Lah siapa mereka ini? Siapa mereka itu? Jawabannya adalah mereka-mereka yang tadi seperti di surat Toha tadi, yang berpaling dari peringatan Allah, yang haram dikerjakan, yang wajib malah ditinggalkan. Itu dia sedang bersusah payah di dunia dan di akhirat tetap masuk neraka. Di dunia susah payah, di akhirat masuk neraka. Mari kita tambahkan lagi dengan firman Allah di tempat yang lain atau di surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ada di surat Al-Lail. Ini suratnya mungkin lebih populer lagi. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang hafal surat ini. Ayat yang tadi kami baca adalah ayat mulai dari ayat ke-8 sampai ayat 10. Wa amma man bakhila wastaghna. Allah berkata, dan adapun orang-orang yang bakhil. Bakhil niku napa? Bakhil itu. Pelit. Basa mriki napa?
medit, kikir, apalagi Hah? Umut. Iya ya. Ya ya itu. Adapun orang yang kikir, bakhil, wastaghna, merasa dirinya cukup. Maksudnya apa itu? Merasa dia tidak butuh bantuan Allah. Merasa kekayaan yang dia dapat karena usahanya sendiri, jerih payahnya sendiri, bukan karena rezeki dari Allah. Pertanyaannya, apa ya ada orang kayak gitu? Udah pelit, sombong, pelit, sombong. Ini biasanya sumber hartanya dari yang halal apa yang tidak halal? Biasanya dari yang tidak halal. Jadi efeknya harta tidak halal itu membuat si pemiliknya menjadi bakhil. Dan efek berikutnya membuat dia menjadi sombong, sombong, arogan. Jadi sombong dengan kekayaannya. Padahal itu semua adalah pemberian dari Allah. Dan kadar yang Allah beri juga enggak terlalu banyak. Ya biasa aja. Dalam pandangan Allah itu masih sedikit. Tapi karena kesombongan dia, karena kebodohan dia, dia merasa dia sudah jadi orang paling kaya. Terus apalagi berikutnya? Sudah sumber hartanya tidak halal, kemudian bakhil, terus sombong, wa kadzdzaba bil husna, dia tidak percaya dengan pahala terbaik. Pahala terbaik itu apa? Surga. Lah surga itu nanti baru kita temukan di mana? Di akhirat. Berarti ini orang tidak percaya dengan akhirat. Lah orang kalau nggak percaya nanti ada akhirat, dia punya harta, sombong, nggak percaya akhirat, kira-kira gimana perilakunya? Ya semau-maunya. Dia merasa nanti tidak ada akhirat, akhirnya akan menghalalkan segala cara. Yang penting kaya, yang penting sugih, akan menghalalkan segala cara. Tapi akibat yang dia dapatkan karena sumber hartanya yang tadi tidak halal itu, karena kebakhilannya, karena kesombongannya, karena dosa-dosa yang dia lakukan, yang dia dapat adalah fasanu yassiruhu lil usra. Kata Allah, kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit, jalan yang sukar. Di mana? Di dunia, di dunia. Jadi di dunia hidupnya malah dipersulit. Kalau tadi di surat At-Toha dipersempit, kalau di sini dipersulit. Sama apa beda? Sama. Jadi orang yang nuwun sewu yang tadi tuh, yang haram dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Hasilnya kayak ini nih. Hidupnya dipersulit oleh Allah Ta'ala. Hidup yang mana Ustadz? Ya yang di dunia. Walaupun kata para ulama tadi, dari zohirnya, dari luarnya kelihatan mewah, hartanya berlimpah, atau mungkin juga status sosialnya tinggi misalnya. Tapi di balik itu hidupnya dipersempit oleh Allah Ta'ala. Dadanya dipersempit, dikit-dikit stres, dikit-dikit emosi, masalah sedikit gimana? Marah dan seterusnya. Mungkin dia tidak begitu betah tinggal di rumahnya yang mewah itu, lebih suka keluyuran kesana kemari. Nah, hadirin rahimakumullah yang saya hormati, itu kriteria hidup yang sempit itu begitu tuh, sempit. Tidak mesti orang sempit itu hartanya sedikit, tidak mesti begitu. Ini baru di dunia, ya, baru di dunia. Nah, di dunia saja hidupnya sudah dipersempit oleh Allah Ta'ala. Akibat apa? Akibat dosa yang dia lakukan. Dosanya yang mana? Yang dosa besar tentunya. Dosa-dosa besar. Nah, yang tadi kita ceritakan dari awal itu semuanya dosa besar yang berkaitan dengan dosa besar. Saya kasih contoh. Mencari harta dari sumber yang haram itu dosa kecil apa besar? Contohnya apa? Korupsi, oke. Korupsi itu dosanya besar sekali. Karena levelnya lebih tinggi daripada mencuri. Kalau orang mencuri biasanya yang dicuri harta berapa orang? Satu. Sekali mencuri paling hanya harta satu orang. Kalau orang korupsi itu yang dicuri harta berapa orang? Oh, bisa jutaan orang dalam waktu bersamaan.
Bisa yang diambil itu harta jutaan orang, hak orang banyak. Maka dosanya jelas lebih besar lagi. Kalau begitu hidupnya akan lebih sempit lagi, hidupnya akan lebih sulit lagi. Allah akan mempersempit dada orang itu. Dia tidak akan merasakan hidup yang betul-betul bahagia dengan sebenar-benarnya bahagia. Isinya ya masalah aja hidupnya, ya masalah aja. Yang masalah itu tidak jelas solusinya. Mungkin dia sudah konsultasi ke sana kemari, ya enggak ketemu juga solusinya. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan. Dan dosanya dosa besar. Kalau dosa kecil nanti ada pembahasan tersendiri. Baik para ibu dan bapak rahimakumullah, dari sini mungkin sudah tergambarkan nggih. Jadi akibat atau pengaruh dari dosa yang dilakukan seseorang terutama dosa besar itu ternyata membuat hidupnya menjadi sempit, jadi sulit, serba susah, serba susah. Kalau begitu kebalikannya, orang yang menjalankan perintah terutama yang wajib, orang yang meninggalkan yang dilarang terutama yang haram, kira-kira dapat apa? Kebalikannya kan? Kemudahan. Apa iya begitu? Mari kita buktikan. Silakan dibuka. Yang pertama di atas, mundur lagi sedikit di surat yang sama. Kalau tadi kita bacakan ayat 8 sampai ayat 10, kita mundur ke ayat 5 sampai ayat 7. Nah, masih di surat yang sama. Surat apa tadi, Bu? Al-Lail. Jenengan lihat, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi itu apa tuh? Ya sedekah, infak, zakat, wakaf, apa saja yang kaitannya dengan memberi. Kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi bakhil, nah, kalau ini berarti kebalikan dari bakhil nopo? Nek basa Jawane nopo nggih? Loman apa? Loman, kalau bahasa Indonesianya dermawan. Dermawan. Adapun orang yang memberi, ya karena dia orang dermawan, lah untuk bisa memberi harus punya harta dulu apa tidak? Ini kan ceritanya mau sedekah nih, mau infak, harus punya harta dulu apa tidak? Ya iya, kalau nggak punya mau apa yang diinfakkan kan nggak bisa. Nah pertanyaannya, sedekah senyum, ya kan harus punya senyum. Kalau nggak punya gimana mau ngasih senyum? Jadi untuk bisa memberi seseorang harus punya dulu. Lah untuk punya gimana caranya? Ya nyari. Nah, nanti setelah nyari terus mau memberi itu kira-kira sumber nyarinya dari yang halal apa yang haram? Halal. Mesti dia nyarinya dari yang halal. Nanti setelah punya dia akan memberi. Ya sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Terus apalagi setelah itu, wattaqo, dia bertakwa. Lah takwa itu apa sih Bu? Kan sering kita dengar kata takwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, minimal yang wajib, minimal meninggalkan yang haram. Kan begitu? Nah, kebalikan dari yang tadi itu. Sudah hartanya halal, dia dermawan, dia juga bertakwa. Harta yang didapat dari sumber yang halal itu tidak digunakan untuk yang haram. Kira-kira begitu. Ya tetap dimanfaatkan untuk yang halal juga. Yang wajib dia tunaikan, yang haram dia tinggalkan. Terus apalagi wasaddaqa bil husna, dia percaya dengan pahala terbaik, dalam kurung surga. Surga tadi di mana? Baru kita temui di mana? Akhirat. Berarti dia percaya dengan akhirat, yakin akhirat itu ada, yakin surga itu ada. Nah orang kalau yakin akhirat ada, kira-kira hidupnya itu hati-hati napa mboten? Hati-hati. Mau ini hati-hati, mau itu hati-hati. Jadi sumber hartanya halal, orangnya juga dermawan, dia bertakwa, dia percaya dengan akhirat. Terus dia dapat apa? Orang seperti ini nanti di dunia dapat apa? Allah menjanjikan fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
Jalan yang mudah, hidup yang mudah. Kebalikan dari yang tadi. Yang tadi hidupnya susah, sempit, sulit. Kalau yang ini mudah. Jadi biar hidupnya mudah gimana caranya? Tadi loh. Nyari harta dari sumber yang halal. Karena segala aktivitas kita butuh harta enggak? Butuh. Jadi carilah dari sumber yang halal. Itu langkah awal untuk memudahkan hidup kita di dunia. Jadi apa tadi langkah awalnya? Nyari harta dari sumber yang halal. Kebalikannya, siapa saja yang berani-beraninya nyari harta dari sumber yang haram, berarti dia sedang mempersulit dirinya sendiri. Siapa saja yang mencari harta dari sumber yang haram, dia sedang mempersulit hidupnya sendiri. Nggih napa mboten? Iya. Yang kesulitan itu tidak sanggup dia pikul. Nanti ujung-ujungnya stres. Saya kasih contoh nih, Bu. Contoh dosa besar yang kaitannya dengan harta, dengan mencari harta. Misalnya apa ya? Judi. Ada nggak orang yang nyari harta dengan cara berjudi? Ada. Apalagi sekarang sedang marak judi online. Itu hidupnya tambah lapang apa tambah sempit? Tambah sulit, tambah sempit. Dadanya semakin sesak. Itu semakin sulit. Makan nggak enak, tidur tidak nyenyak, dapat duit dikit habis buat judi lagi. Nanti bisa hilang kendaraan, bisa hilang motor, hilang mobil, hilang rumah, hilang tanah, bisa hilang istri juga. Nggak serius ya, sampai dia bisa hilang nyawanya sendiri juga. Sampai menghilangkan nyawanya sendiri, bunuh diri maksudnya. Kan hidupnya jadi sempit kan. Ya, keuntungan nggak seberapa, harta semakin habis, hidup semakin sulit, nah sempit. Itu salah satu efek dari orang yang mencari harta dari sumber yang haram. Dia sedang mempersulit dirinya sendiri. Begitu para ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi Allah sudah menjanjikan fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Kepada siapa? Kepada siapa? Orang yang bertakwa tadi. Yang wajib dia tunaikan, yang haram dia tinggalkan. Itu hidupnya akan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Okay. Masih mau dilanjut? Ini masih seger untuk melanjutkan? Siap. Yang pertama tadi kita bicara tentang pengaruh dosa, okay? Pengaruh dosa, terutama dosa besar, membuat kehidupan seseorang di dunia menjadi sempit, sulit, apalagi tadi susah. Di akhirat tetap masuk neraka. Sedangkan orang yang taat kepada Allah, dia bertakwa, yang haram ditinggalkan, yang wajib dikerjakan, justru malah hidupnya dipermudah, diberikan banyak kemudahan oleh Allah Ta'ala. Nanti di akhirat masuk neraka apa surga? Surga dong. Jadi di dunia hidupnya mudah, di akhirat masuk surga. Jadi sebenarnya masuk surga itu mudah apa susah sih? Mudah. Yang susah malah masuk neraka. Jadi orang yang nanti masuk neraka itu di dunia saja sudah kelihatan hidupnya sempit, sulit. Sulit. Di akhirat masih masuk neraka. Jadi kesimpulannya ternyata masuk surga mudah, masuk neraka susah. Tapi anehnya banyak yang suka milih yang susah. Anehnya banyak yang suka milih yang susah. Padahal ujungnya nanti masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita jalan-jalan lagi ke surat di Quran itu ada sebuah surat yang unik. Namanya surat cerai. Ya ada. Di Quran ada surat namanya surat cerai. Surat apa? At-Talaq. Surat cerai. Surat At-Talaq. Surat keberapa? Sudah ketemu belum, Bu? Surat ke-65 nggih. Surat apa tadi namanya? At-Talaq. Bahasa Indonesianya cerai. Di Quran berapa surat? Terdiri dari berapa surat? Satu Quran 114.
Ada ndak di Quran itu surat nikah? Enggak ada, enggak ada. Nah, kalau surat cerai ada. Nah, surat cerai ada, surat nikah enggak ada. Kok bisa Ustaz? Karena nikah itu gampang. Yang susah itu cerai. Cerai itu menyulitkan. Ya. Jadi kalau bisa jangan sampai cerai. Karena akan banyak kerepotan nanti. Mari kita lihat di surat tentang perceraian. Nah, perceraian itu sebuah masalah napa mboten? Ya, tapi kadang dia bisa jadi solusi. Kadang dalam kondisi tertentu bisa menjadi solusi. Tapi secara umum perceraian akan menghasilkan permasalahan-permasalahan. Bapak Ibu coba lihat di surat Tolak, surat tentang perceraian, di akhir ayat kedua dan awal ayat ketiga. Nanti di akhir ayat keempat dan di akhir ayat kelima Allah Ta'ala menyebutkan beberapa keuntungan menjadi hamba yang bertakwa. Apa tadi bertakwa? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Terutama yang hukumnya wajib dan yang hukumnya haram. Nyambung ya? Saya ulangi, bertakwa minimal mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Apa keuntungan yang didapat? Coba jenengan perhatikan dulu di akhir ayat kedua. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu di awal ayat ketiga. Terjemahannya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Sudah nyambung belum? Sudah belum? Ibu sedang buka Quran apa bukan? Itu bukan Quran tapi nggak dibuka ya? Ya. Saya ulangi, barang siapa yang apa tadi? Bertakwa. Lah takwa itu ngapain? Ngerjakan perintah, ninggalkan larangan, terutama perintah yang wajib dan terutama meninggalkan larangan yang haram. Dapat apa? Orang yang bertakwa itu dapat apa? Allah menjanjikan apa untuk mereka? Tuh, yang pertama Allah sebut yaj'al lahu makhraja. Allah menyediakan baginya jalan keluar, solusi. Kapan kita butuh solusi? Kalau sedang ada masalah. Pertanyaannya, ada nggak di antara kita ini yang nggak punya masalah? Ya nggak ada. Mesti kita semua punya masalah kita sendiri-sendiri. Jeno mboten? Iya, mesti kita punya masalah kita sendiri-sendiri. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau urusan masalah itu urusan rumah tangga, berarti yang mestinya bertakwa terlebih dahulu siapa? Bapak atau suami si pemimpin rumah tangga. Karena ayat ini ditujukan pertama kali untuk Nabi Muhammad SAW. Karena yang mengalami kasus perceraian waktu itu ya beliau dengan salah satu istri Nabi. Jadi Allah tegaskan kepada Nabi, jika kamu bertakwa wahai Nabi, Allah akan menyediakan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi. Ya, saya ulangi lagi ya Bu, tidak ada di antara kita ini yang tidak punya masalah. Kita punya masalah kita masing-masing. Butuh diselesaikan nggak masalahnya? Butuh enggak? Butuh. Lah kalau misalnya Allah menjanjikan masalahnya Allah yang menyelesaikan, loh itu pasti solusi terbaik. Kalau Allah yang menyelesaikan pasti itu yang terbaik, itu jalan terbaik. Coba Ibu lihat, Allah sudah menjanjikan siapa saja yang bertakwa, jika dia punya masalah, Allah yang akan menyelesaikan masalahnya. Jadi masalahnya Allah selesaikan, diberi jalan keluar terbaik. Satu, masih ada lanjutannya. Keuntungannya ada 4. Ini yang kita baca baru 1. Apa yang ini saja sudah cukup bagi jenengan? Halo, Bapak Ibu, ini cukup ini. Yang satunya sudah cukup apa masih kurang? Masih pengen nambah lagi kan? Ya, jadi keuntungan jadi orang bertakwa itu yang pertama, kalau punya masalah disediakan
jalan keluarnya oleh Allah Ta'ala. Kita lihat yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua adalah Allah memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh, yang pertama, kalau punya masalah diberi solusi oleh Allah, kalau ditambah lagi dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari dua hal ini mana yang jenengan inginkan? Dua-duanya. Masalah diselesaikan, rezeki ditambahkan. Tidak disangka-sangka itu maksudnya apa Ustaz? Ya tidak disangka-sangka. Mungkin bagi panjenengan yang pegawai ya sudah ada penghasilan tetap bulanan, tapi kalau panjenengan bertakwa nanti ada penghasilan lain dari arah yang jenengan tidak akan menyangkanya. Dan itu tetap halal jelas. Tidak mungkin itu dari sumber yang haram. Allah punya caranya sendiri untuk mendatangkan rezeki bagi panjenengan dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Bagi panjenengan yang pedagang, yang pengusaha, walaupun misalnya sudah punya pelanggan, tapi Allah punya cara sendiri untuk mendatangkan rezeki dari arah yang lain yang jenengan tidak akan menyangkanya. Tapi syaratnya tadi apa? Bertakwa. Yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Masih pengen nambah lagi? Masih ya. Sekarang kita lihat ayat keempat di akhir ayat keempat. Masih di surat yang sama. Berbicara tentang keuntungan menjadi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Lagi-lagi kita jumpa dengan kata yusra, kemudahan. Loh, tadi kan di awal sudah ada Ustadz, kalau punya masalah diselesaikan. Lah ini kok ada lagi iming-iming dimudahkan urusan. Apa itu beda? Iya, memang beda. Memang beda. Itu dua hal yang tidak sama. Loh, bedanya di mana? Masalah itu adalah perkara-perkara negatif yang menimpa kita yang kita tidak suka. Itu masalah. Nggih, napa mboten? Itu kita nggak suka. Sedangkan urusan yang disebut oleh Allah di ayat keempat itu kebalikannya. Itu perkara-perkara positif yang kita inginkan. Hal-hal baik yang kita inginkan. Untuk masalah yang menimpa kita itu butuh penyelesaian, butuh jalan keluar. Sedangkan hal-hal baik yang kita inginkan itu butuh kemudahan untuk segera terwujud. Nggih napa mboten niki? Ya. Jenengan punya rencana? Punya rencana yang baik-baik, punya niat ini, niatan itu, niat punya kan? Kita semua punya. Sebagaimana hal yang tadi, kita semuanya punya masalah, iya. Kita juga punya urusan. Jadi mohon tidak menyamakan masalah dengan urusan. Masalah itu kaitannya dengan hal-hal negatif, kalau urusan kaitannya dengan hal-hal yang positif. Kita semua punya keinginan, kita semua punya cita-cita, kita semua punya harapan-harapan yang baik. Kalau orangnya bertakwa kepada Allah, yang wajib ditunaikan, yang haram ditinggalkan, niat-niat baiknya itu diapakan oleh Allah? Dimudahkan untuk segera terwujud. Masalah diselesaikan, rezeki ditambahkan, urusan dimudahkan. Ini masih kurang. Ini 3 ini masih kurang nggak? Masih kurang. Masih pengen nambah lagi. Urusannya dimudahkan. Urusan apapun yang baik itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Cuman syaratnya dipenuhi dulu. Apa tadi syaratnya? Bertakwa, yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Baik, sekarang kita langsung ke ayat 5. Kalau yang 1, 2, 3 tadi, keuntungan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu di dunia. Itu di dunia. Kita akan memperolehnya di dunia. Sedangkan keuntungan yang keempat ini nanti di akhirat. Tapi justru dari semua keuntungan menjadi orang yang bertakwa, yang nomor 4 ini yang paling menggiurkan, yang paling mewah itu yang nomor 4 ini. Apa itu? Mari kita baca dulu ayatnya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Kalau kesalahan dihapus berarti maksudnya gimana? Dosa diampuni, syukur-syukur catatan amal buruknya dihilangkan. Oke. Terus yang berikutnya pahala dilipat gandakan. Kalau ada orang yang dosanya tidak ada, pahalanya berlipat ganda, kira-kira nanti di akhirat kemana? Yo mesti ke surga. Mesti ke surga. Jadi efek dari ketakwaan seseorang itu di dunia masalahnya diselesaikan, rezeki ditambahkan, apalagi tadi yang ketiga urusan dimudahkan, di akhirat dosa dihapuskan, pahala digandakan. Jadi hidupnya di dunia mudah, di akhirat masuk surga. Gitu Bapak, para Ibu, para Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Mari kita tambahkan lagi dengan firman Allah. Nanti sebelum kita tambahkan juga dengan hadis Nabi, jenengan bisa buka pada surat perempuan. Napa? Surat perempuan apa? An-Nisa. Di Quran ada nggak surat laki-laki? Nggak ada. Yang ada malah surat perempuan. Jadi para wanita hendaknya bangga karena ada satu surat di Quran dinamakan dengan surat perempuan. Jadi Allah punya perhatian khusus kepada para wanita ini. Loh, kenapa laki-laki nggak ada surat khusus? Nggak usah, karena hampir seluruh ayat Quran itu ditujukan kepada laki-laki. Baik, kita baca dulu surat perempuan, surat An-Nisa ayat 31. Ayat 31. Ini dari tadi dicatat apa mboten? Yang nyatat berapa orang sih? 3, 4. Yang nyatat berarti yang bawa, yang pakai meja tok ya. Oh, di belakang juga ada. Iya. Ini juga direkam ini. Nah, tapi enggak tahu nanti rekamannya ditonton lagi apa enggak ini. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dalam kurung dosa-dosa kecil. Dan kami memasukkanmu ke tempat yang mulia dalam kurung surga. Selama dosa besar dijauhi, dosa kecil dihapuskan, nanti di akhirat masuk surga. Nah, dosa besar itu bentuknya ada 2, Bapak Ibu. Bentuknya ada 2. Loh, apa aja bentuknya itu? Bentuk dosa besar itu ada 2 secara umum. Yang pertama, mengerjakan hal-hal yang dilarang. Contohnya apa tuh? Dosa-dosa besar yang jenengan kenal, yang dosanya besar-besar. Syirik, menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, durhaka kepada kedua orang tua, berzina. Berzina itu berarti suka sama suka. Kalau satunya suka satunya enggak, itu namanya pemerkosaan. Itu dosanya lebih besar lagi. Terus apalagi tadi sudah mencuri, baik nyuri harta satu orang, apalagi nyuri harta orang banyak, itu dosanya semakin besar. Termasuk nanti kategori mencuri, merampok, merampas, membegal dan seterusnya, menipu. Nggih. Terus apalagi minum khamr, dosa besar apa mboten? Iya, ya. Terus apalagi yang jadi dosa besar itu totalnya ada sekitar 76 dosa besar. Nah, ada 76 dosa besar kurang lebihnya, seperti yang dihimpun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Ibu lebih suka baca buku sendiri apa dibacakan? Baca sendiri. Ya, nanti silakan diadakan bukunya.
Ya maksud saya kalau di rumah sudah ada buku tentang dosa-dosa besar ya dibaca. Kalau belum ya nanti diadakan. Kalau seandainya lihat bukunya tebal sudah malas baca, mending nanti jenengan beli poster. Cari poster kayak di dinding itu. Poster kumpulan dosa besar, beli tempel di dinding rumah, nanti bisa dibaca oleh semua anggota keluarga. Ini loh dosa-dosa besar, ada 76 banyaknya kurang lebihnya. Itu nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi intinya yang pertama bentuk dosa besar itu adalah mengerjakan hal-hal yang dilarang, itu yang pertama. Yang kedua, bentuk dosa besar itu adalah meninggalkan yang diperintahkan. Yang pertama tadi apa? Ngerjakan yang dilarang. Yang kedua, meninggalkan yang diperintahkan, terutama yang hukumnya wajib. Apalagi kewajiban yang ada di rukun Islam. Itu kewajiban yang paling tinggi levelnya. Apa itu? Sholat 5 waktu. Jadi orang muslim yang sengaja tidak mau sholat 5 waktu, itu dosa kecil apa dosa besar? Besar. Itu dosanya besar dan besar sekali dosanya. Maka harus segera bertobat. Loh, bisa saja hidup kita ini dipersempit oleh Allah karena itu tuh, karena dosa besar yang kita lakukan dan kita belum bertobat. Bisa karena ngerjakan hal yang dilarang, bisa karena meninggalkan yang diperintahkan. Jadi hidupnya sempit, sulit, susah, ya bisa saja karena tadi dosa yang kita lakukan. Rizkinya terhambat, punya masalah nggak selesai-selesai, punya keinginan baik tidak terwujud, ya karena tidak bertakwa. Yang dilarang dikerjakan, yang diperintah malah ditinggalkan. Itu akibatnya ke sana nanti larinya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau orang punya masalah terus tidak ngerti jalan keluarnya, butuh rizki, tambahan rizki tapi Allah tidak menambahnya, punya kepentingan urusan-urusan baik tapi tidak dimudahkan, kira-kira orang kayak gini hidupnya kayak apa? Punya masalah tapi nggak ngerti solusinya. Ya bingung, stres, puyeng, mumet kan gitu. Iya. Butuh tambahan rezeki tapi Allah nggak ngasih tambahan. Butuh urusan baiknya segera terwujud tapi Allah tidak memberikan kemudahan. Ya hidupnya masih susah, masih sempit. Iya. Ya bisa saja kenapa itu terjadi? Ya karena tadi yang wajib ditinggalkan, yang haram malah dikerjakan. Jadi intinya selama kita menjauhi dosa besar, ya kalau sudah terlanjur gimana? Ya bertobat, kan ada mekanisme tobat. Dia bertobat. Allah Maha penerima tobat. Innahu kana tawwaba. Dia Allah Maha penerima tobat. Bertobat saja, bertobat. Ya tapi yang serius tobatnya. Nah, kalau tobatnya sudah diterima oleh Allah, nanti keadaannya akan dipulihkan lagi. Masalahnya diselesaikan. Terus apa lagi tadi? Rezeki ditambahkan. Terus urusannya dimudahkan. Kalau tobatnya diterima, nanti hidupnya dipulihkan lagi oleh Allah. Hidupnya akan jadi serba mudah. Kira-kira begitu para ibu. Jadi intinya agar hidup kita ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat, mudah di dunia, mudah di akhirat, jangan kerjakan dosa besar. Nah, Allah sudah janjikan selama dosa besar kita jauhi, dosa kecil dihapuskan. Belum lagi nanti ditempatkan pada kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Di dunia dimuliakan, di akhirat juga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu kira-kira para ibu, bapak yang saya muliakan. Dua hal yang kita bahas, efek dari dosa yang kita lakukan dan kita belum bertobat, itu ternyata mempersempit hidup kita, mempersulit keadaan kita, membuat masalah kita tidak selesai-selesai, membuat rezeki kita tidak nambah-nambah, malah semakin berkurang, membuat urusan-urusan baik kita tidak kelar-kelar, enggak rampung-rampung, enggak jelas ini kapan terwujudnya. Efek dari tidak takwa, efek dari mengerjakan yang haram, meninggalkan yang wajib. Oke. Sampai di sini cukup apa mau ditambah lagi? Mau ditambah lagi? Ini saya sampai jam berapa sih? 7.15. Ya, nanti ada tanya jawab setelah ini. Baik.
Kalau masih ada waktu, saya tambahkan dengan sebuah hadis dari Nabi. Jadi kalau dari ayat terus mbok nanti jangan bosen, kita tambahkan dari hadis Nabi. Hadis ini saya pilihkan yang derajatnya sahih. Redaksi seperti ini cukup banyak. Maksud saya hadis yang seperti ini bunyinya ada beberapa dari beberapa sumber periwayatan. Dan ini yang saya bacakan yang jalurnya dari Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim, rawinya dari An-Nasai dan Al-Hakim, dan derajat hadisnya atau status hadisnya sahih. Saya bacakan. Nabi SAW bersabda, ma min abdin yusallis shalawatil khamsa wa yasumu ramadana wa yukhrijuz zakata wa yajtanibul kabairas sab'a illa futihat lahu abwabul jannati thumma qila lahu udkhul bisalam. Rawahun Nasai wal Hakim, dan hadis ini sahih. Tidaklah mamin abdin, tidaklah seorang hamba yusallis shalawatil khamsa, menjalankan sholat 5 waktu, wa yasumu ramadhana, berpuasa pada bulan Ramadan, wa yukhrijuz zakata, menunaikan zakat, wa yajtanibul kabairas sab'a, meninggalkan dosa-dosa besar yang 7. Yang 7 itu nanti bisa jadi 9, bisa jadi 10, bisa jadi 70, totalnya sampai tadi berapa? 76. Illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga, tsumma qila lahu, dan akan dikatakan kepadanya, udkhul bisalam, masuklah kamu ke surga dengan selamat. Coba Bapak Ibu perhatikan item-item yang disebut oleh Nabi. Yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga zakat, yang keempat menjauhi dosa besar. Coba kita rinci lagi. Sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Saum Ramadan wajib, zakat wajib, menjauhi dosa besar hukumnya wajib. Rasul nyebut sholat sunnah enggak? Enggak. Puasa sunnah enggak. Sedekah infak wakaf enggak. Yang disebut yang wajib-wajib tok. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat. Itu pun dari 4 ini bisa diperas lagi. Kok bisa Ustaz? Ya bisa. Karena puasa dan zakat itu terkait dengan kemampuan. Kalau mampu ya puasa, kalau tidak nanti bisa bayar fidyah atau bisa nunggu nanti mengganti di waktu yang lain. Zakat juga sama, nunggu punya kekayaan, punya harta, tercapainya haul, tercapainya nisab. Kalau tidak ya nggak wajib. Berarti tersisa dari 4 ini yang betul-betul wajib, yang tidak kenal waktu, itu adalah, maksudnya berlaku setiap hari, itu adalah 2 saja, sholat 5 waktu, dan 1 lagi menjauhi dosa besar. Berarti dari 4 ini diperas lagi tinggal 2. Yang penting sholat 5 waktunya beres, walaupun mungkin sholat sunnahnya masih bolong-bolong, walaupun mungkin ke masjidnya masih jarang-jarang, yang penting sholat 5 waktunya beres. Bisa saja karena sholatnya di rumah, bisa saja karena mungkin ada halangan tidak bisa berangkat ke masjid bagi laki-laki. Yang penting tidak mengerjakan dosa besar. Nanti di akhirat akan dipersilahkan, akan dibukakan semua pintu surga dan dipersilahkan masuk dengan selamat. Maksudnya dengan selamat itu apa Ustaz? Para ulama menyebutkan maksudnya orang ini dipersilahkan masuk surga, tidak mampir dulu ke neraka. Halo Bapak Ibu, pengen yang ini enggak? Masuk surga tidak mampir neraka. Atau yang penting gak apa-apa Ustaz, yang penting saya masuk surga walaupun harus mampir. Mau mampir. Jangan, mohon jangan. Saya juga berlindung kepada Allah, na'udzubillah, semoga kita tidak mampir ke neraka. Walaupun nanti ujungnya masuk surga, tapi jangan. Sebaiknya jangan. Loh kenapa Ustaz? Kalau gitu bacakan ayat lagi kita. Silakan Bapak Ibu buka surat An-Naba surat ke-78. Ini ada di awal juz 30 nggih. Juz 30 itu dinamakan dengan kata pertama yang ada di surat ini. Kata pertamanya amma yatasaalun, amma. Maka juz ini dinamakan dengan juz
amma. Karena kata pertama di surat pertamanya adalah amma, dikenal dengan juz amma. Di surat amma atau di surat An-Naba ayat 23 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Labithina fiha ahqaba. Terjemahannya, mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Ada juga terjemahan Depak yang bunyinya, mereka tinggal di sana berabad-abad lamanya. Berabad lamanya. Maksudnya apa ini Ustaz? Maksud dari ayat ini ada dua. Yang pertama untuk mereka yang tidak beriman, sampai akhir hayatnya tidak beriman, mati dalam keadaan tidak beriman, mereka nanti kekal di dalam neraka. Yang kedua, ayat ini juga ditujukan kepada mereka yang beriman, yang muslim, tapi belum bertobat dari dosa-dosa besar yang dia lakukan, dan nanti di akhirat harus mampir dulu ke neraka. Lah mampirnya berapa lama? Allah menggunakan kata ahqoba. Ahqoba, dengan cek sendiri ayatnya. Ahqoba itu kalau dibuka di kamus dan dipelajari tafsirnya, para ulama menyimpulkan ahqoba adalah masa waktu selama 80 tahun. Masa waktu selama 80 tahun. Ya seperti orang Indonesia kalau nyebut kata abad, 1 abad berarti berapa lama? 100 tahun. Orang Arab menyebut kata ahqob itu berarti masa selama 80 tahun. Waktu neraka. Jadi minimal orang muslim yang mampir neraka minimal tinggal di neraka selama 80 tahun. Waktu neraka. Tidak 1-2 ulama yang berpendapat begini, tapi mayoritas ahli tafsir, ulama-ulama ahli tafsir menyimpulkan demikian. Minimal orang muslim yang mampir neraka di neraka mendekam selama 80 tahun. Waktu neraka, bukan waktu bumi nggih, waktu neraka. Yang seandainya di neraka itu 1 tahunnya 360 hari, sedangkan di neraka 1 harinya setara dengan di bumi selama 1000 tahun, ya udah dikalikan aja. Jadi setahun di neraka setara dengan di bumi selama 360.000 tahun. Kalau 80 tahun, dihitung aja. Itu kira-kira angkanya sekitar 29 juta tahun. Mau mampir? Jangan. Jadi luar biasa. Jadi efek dari dosa besar itu di dunia hidupnya dipersempit, di akhirat harus mampir dulu ke neraka. Kalau tidak segera bertobat. Loh, kan nanti ada syafaat Ustadz dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Iya betul. Nanti ada hal istimewa yang bisa diberikan Nabi kepada umatnya, yaitu adalah syafaat. Tapi ini untung-untungan. Loh, maksudnya gimana Ustadz? Syafaat itu datangnya bisa cepat bisa lambat. Iya kalau datangnya cepat, lah kalau lambat. Jenengan tahu berapa luasnya neraka? Luasnya setara dengan surga, seluas 7 lapis langit dan bumi. Dan ada ruangan-ruangan tersembunyi di dalam neraka yang bisa saja ketika Nabi mencari itu tidak ketemu. Ya bahasa sininya keteriwal. Jadi mohon tidak mampir ke neraka. Saya dengan panjenengan sama ini, kita punya niatan yang sama. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam neraka walaupun cuma mampir, jangan. Karena mampirnya saja selama itu tadi. Minimal berapa tahun? 80 tahun waktu neraka. Padahal kita di bumi saja tinggalnya hidupnya belum tentu sampai 80 tahun. Tapi mampirnya di neraka bisa sekian tahun lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih. Terus apa doa yang baik yang sering yang bagus untuk kita lantunkan terus setiap hari? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diberikan kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Dan masih ditambah lagi satu kalimat,
Waqina azabannar, hindarkan kami dari azab neraka. Kenapa ini ada tambahannya? Kenapa tidak cukup 2 kalimat yang pertama saja? Ya karena bisa saja ada orang yang nanti masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Yang kita inginkan bukan itu. Yang kita inginkan masuk surga tidak mampir ke neraka. Caranya gimana? Bertakwa, yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Kalau sudah terlanjur ngerjakan yang dosa, berarti segera bertobat. Dan sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Begitu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi dari hadis yang tadi kita baca, yang tadi itu kita tahu ternyata untuk masuk surga itu tidak sesulit yang kita kira. Minimal kerjakan yang wajib dan minimal tinggalkan yang haram, terutama dosa besar. Nah, kalau orang yang bisa istiqomah bertakwa kepada Allah di level yang paling bawah, yaitu mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan dapatnya sudah semewah itu, yaitu masuk surga tidak mampir neraka, dan di dunia hidupnya diberikan banyak kemudahan, kira-kira menurut panjenengan bagaimana dengan orang muslim yang ketakwaannya naik? Yang wajib dia tunaikan, yang sunnah pun ditambahkan, yang haram dia tinggalkan, yang makruh juga dia usahakan untuk ditinggalkan. Ini kira-kira yang dia dapat apa? Pasti lebih baik lagi. Di akhirat nanti akan lebih mewah lagi. Apa kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Kata beliau, kalau ada orang muslim yang seperti itu, yang wajib dia tunaikan, yang sunnah dia kerjakan juga, dia tambahkan juga semampu dia, yang haram dia tinggalkan, yang makruh pun dia usahakan dia tinggalkan, nanti di akhirat yadkhulul jannata bighairi hisab, dia bisa masuk surga tanpa hisab. Sudah enggak mampir neraka, tidak perlu nunggu antrian, tapi bisa langsung ke surga. Pengen yang mana jenengan? Enggak mampir tapi ngantri dulu, atau enggak mampir dan tidak ngantri, pengen yang mana? Ya pilihannya kan terserah kita toh. La ikraha fiddin. Atau pengen yang mampir juga ya silakan. Ya silakan. Nah, pilihannya terserah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam agama kita ini. Pilihannya terserah kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu Allah tegaskan di surat Al-Kahfi itu. Siapa yang beriman ya monggo, yang mau tidak beriman juga ya silakan. Risiko tanggung sendiri. Kalau beriman keuntungan ya untuk dirinya sendiri. Itulah kira-kira tema kita di pagi hari ini. Ini sama untuk diri saya juga sama. Kita sama-sama belajar untuk jadi orang mukmin yang baik, yang bertakwa, karena kita semuanya ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan yang menggiurkan itu tadi. Apa itu tadi rinciannya? Punya masalah diselesaikan, rezeki ditambahkan dari arah tidak disangka, kemudian urusannya dimudahkan, puncaknya nanti dosa diampuni, pahala dilipat gandakan. Insya Allah saya kira tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan hal itu. Semua kita pasti menginginkan itu. Tapi syaratnya tadi suruh bertakwa, hindari dosa besar. Mungkin di antara panjenengan dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan kalau ada, atau mungkin kurang jelas, atau mungkin mau dikoreksi, ya silakan. Dengan senang hati kami menerima. Monggo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Monggo. Iya, monggo. Iya. Oke, makasih. Sama itu Ustaz, saya kadang-kadang kan suka balik kerentek itu, kerentek kepengen apa terus kadang-kadang terwujud. Ya. Oke, makasih. Yang pertama tadi bertanya tentang bunuh diri. Bunuh diri termasuk salah satu bentuk dosa besar, yang paling besar. Salah satu bentuk dosa besar yang paling besar. Dan itu biasanya berangkat dari rasa putus asa, rasa apalagi? Ya stres yang tinggi. Bahkan di negara-negara maju seperti Jepang misalnya, itu tingkat bunuh diri rakyatnya tinggi, Bu. Berdasarkan data yang saya tahu, setiap bulan warga Jepang
yang bunuh diri itu di angka sekitar 1.600 orang per bulan. Padahal hidup di sana gimana coba? Gaji tinggi, kehidupan teratur, ngoten nggih. Negaranya bersih, negara maju, apa-apa serba nyaman di situ. Tapi tingkat bunuh dirinya luar biasa, tinggi sekali. Berarti apa kesimpulannya? Tingkat stresnya juga tinggi. Ternyata hidup mereka dipersempit oleh Allah Ta'ala. Bukannya hidupnya mudah, senang, bahagia, tapi malah jadi sempit. Ya kenapa? Nggak beriman. Nah, negeri kita ini kayak gini nih, dibanding Jepang gimana negerinya? Ya jauh banget dari si kenyamanan yang nggak setara dengan mereka. Tapi kalau orang Muslim, orang mukmin yang bertakwa, kayaknya nggak bakal kepikiran untuk bunuh diri. Lo ngapain? Punya masalah Allah selesaikan. Dia butuh apa-apa ya Allah mudahkan. Dia sedang butuh rizki nanti Allah tambahkan. Gitu. Orang bertakwa begitu. Jadi kesimpulannya bunuh diri itu dosa besar. Kalau pertanyaannya apakah itu takdir? Loh ya jelas. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah takdir Allah. Itu nggak usah ditanyakan lagi masalah itu. Dan tidak perlu dipermasalahkan. Kalau kita mempermasalahkan itu nanti bahaya. Ujung-ujungnya jadi menyalahkan Tuhan. Jadi urusan takdir itu Bapak Ibu tidak boleh dipakai sebagai alasan beribadah dan juga tidak boleh dipakai alasan bermaksiat. Kamu enggak sholat kenapa Tonang? Loh saya ini enggak sholat karena takdir Allah kok Pak. Loh ngawur. Atau dipakai buat bermaksiat misalnya, kamu kok masih minum aja kerjamu, kok nggak tobat-tobat? Loh saya minum ini takdir Allah. Yang salah siapa berarti? Kan seperti nyalahkan Tuhan kan? Nggak boleh. Jadi kok jenengan rajin puasa Senin Kamis toh Bu? Ya ini takdir Allah, nggak boleh. Jadi bermaksiat nggak boleh alasan takdir, ibadah juga nggak boleh alasan takdir, nggak boleh. Itu bahaya. Nanti seolah-olah menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Padahal Allah tidak pernah zolim kepada hambanya. Diulang berkali-kali di Quran. Wa ma ana bizallamin lil abid. Aku tidak pernah mendolimi hamba. Nah, kalau ada hal buruk yang menimpa hamba, yang salah siapa? Ya si hamba itu yang salah. Nah, Tuhan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Allah tidak pernah mendolimi hambanya, nggak pernah. Jadi kalau bicara takdir, mohon hati-hati, nggih, mohon hati-hati. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi, di alam semesta, bahkan yang di luar bumi dan di luar langit, semuanya pasti atas ketetapan Allah, itu sudah pasti. Nah terus yang perlu kita pahami kalau kita bicara tentang takdir, kita ini bodoh, nggak ngerti apa-apa yang kaitannya dengan kejadian di masa yang akan datang. Yang kedua, kita ini lemah, tidak punya daya dan upaya. Kita ini lemah. Jadi kalau urusan takdir kita harus pahami itu. Yang maha tahu siapa? Allah. Yang maha kuat Allah. Jadi kalau urusan takdir, yang tahu hanya Allah, yang kuat hanya Allah. Kita ini hanya diperintah untuk berikhtiar. Lah bentuk ikhtiarnya gimana? Ya itu tadi, yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Itu ikhtiarnya. Agar hidup kita ini selalu mendapatkan takdir-takdir yang baik. Jadi ya ikhtiarnya itu. Jadi ikhtiarnya agar selalu mendapatkan takdir yang baik adalah yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Nah, terus tadi kalau ibu nyampaikan, saya kalau punya keinginan kok dimudahkan oleh Allah Ustaz. Ya mudah-mudahan itu hadiah dari ketakwaan panjenengan kepada Allah Ta'ala. Tinggal dipertahankan ketakwaannya, diistiqomahi sampai nanti meninggal dan ditutup dengan husnul khotimah. Itu nanti akan dirasakan betul. Padahal itu baru di dunia kan Bu ya. Betul ya? Kemudahan itu kan baru di dunia kan ya. Belum lagi nanti di alam kuburnya, belum lagi nanti puncaknya di akhirat. Allah akan berikan banyak lagi kemudahan-kemudahan. Monggo yang lain kalau ada. Cukup nggih? Nah, sebagai penutup dari kami, dari saya, terus gimana Ustadz selanjutnya? Ya mohon tidak berhenti belajar, tidak berhenti untuk thalabul ilmi, karena kita harus tahu mana yang wajib, mana yang haram. Lah dari mana kita tahu kalau tidak belajar? Kalau tidak datang ke majelis kajian, majelis taklim, atau tidak baca kitab, atau tidak mendengarkan ceramah guru, kita nggak tahu. Jadi
mohon tidak berhenti belajar, tidak berhenti thalabul ilmi agar kita tahu mana yang wajib, mana yang haram. Yang wajib ya ditunaikan, yang haram ya ditinggalkan. Kemudian yang kedua, mohon Bapak Ibu tidak menyamakan yang sunnah dengan yang wajib. Nyambung ya? Mohon tidak menyamakan yang sunnah dengan yang wajib. Jadi yang sunnah ya sunnah, yang wajib ya wajib. Itu dua hal yang sangat berbeda. Yang wajib tidak bisa digantikan oleh yang sunnah. Yang wajib kalau sudah ditunaikan ya sudah aman, walaupun tidak menambah dengan yang sunnah. Ya mohon tidak disamakan ya. Apalagi sampai ngomong begini, ini yang sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Jangan. Mohon kalimat ini diralat, jangan lagi diulangi, karena ini kesalahannya besar. Meninggalkan yang sunnah itu sama sekali tidak rugi. Yang benar adalah sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu benar, dan itu sudah disepakati oleh para alim, para ulama. Jangan diutik-utik. Yang sudah disepakati jangan diutik-utik, jangan diganggu-ganggu. Apalagi diubah dengan kata yang lain, yang nanti dia akan keluar dari makna aslinya, itu bahaya. Jadi yang diutamakan yang mana dulu? Yang wajib. Jika masih mau dan mampu, silahkan tambah dengan yang sunnah. Menambah dengan yang sunnah itu menambah keuntungan. Tidak menambah yang sunnah tidak merugikan. Ngoten nggih? Ya, tidak merugikan. Cuman untungnya, keuntungannya tidak bertambah gitu aja. Tapi tidak rugi. Loh tadi bisa masuk surga tidak mampir ke neraka. Apa itu rugi? Halo? Lah yang rugi yang mana? Yang mampir tadi itu rugi. Kalau sampai tidak mampir neraka kan untung dong, itu tidak rugi gitu. Oke, sempat saya tanya nih untuk mempertegas saja. Misalnya tadi malam ada yang bisa tahajud sampai 20 rakaat misalnya. Terus tadi pagi salat subuh berapa rakaat? 2. Mana yang lebih besar pahalanya? Subuh 2 rakaat apa tahajud 20 rakaat? Kenapa? Wajib, rukun Islam lagi. Jadi mohon tidak menyamakan yang sunnah dengan yang wajib, karena sampai kapanpun tidak akan pernah sama. Selalu yang wajib di level yang paling tinggi, pahalanya paling gede. Jadi seandainya ada orang muslim yang istiqomah ngerjakan yang wajib tok, ninggalkan yang haram tok, itu sudah cukup untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Cuman jika pengen untungnya lebih banyak, kebahagiaannya nambah lagi, berarti tambahlah dengan yang sunnah. Itu tambahan dari kami. Kalau ada yang keliru ya mohon dimaafkan, nanti bisa diluruskan. Dan sama-sama kita belajar, sama-sama kita beramal, sama-sama kita berikhtiar, berusaha untuk menjadi muslim yang baik, yang bertakwa. Dan Allah sudah berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, bekal terbaik adalah takwa. Bekal terbaik adalah takwa. Sebagai penutup dari kami, jadi mari kalau diantara kita ada yang merasa hidupnya masih sulit, sempit, banyak hal yang punya masalah kok belum selesai, urusan baik kok kayaknya susah terwujud, rezeki kok kurang saja, atau dari arah yang itu saja tidak ditambah oleh Allah, mohon periksa ketakwaannya. Mungkin ada kewajiban yang belum ditunaikan, atau sudah ditunaikan tapi nggak serius, atau ada perkara haram yang masih dilakukan dan belum sempat bertobat. Itu peringatan untuk kita semua. Saya kembalikan sepenuhnya kepada pembawa acara. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah tambahkan untuk kita rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan baik kita. Semoga Allah menyelesaikan masalah-masalah kita. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah menerima amal soleh kita. Allahumma amin. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.